kafir, daftaroni, daftaroini, waladani, waladaini. Nah, Abu Khalid bisa baca? Abu Khalid Kafiru. Ya Ustaz. Maaf, tadi kita baca yang ini. Nah, Ustaz, bisa. Bismillah. Kafiruna. Jam'un. Jam'un. Nah, Jam'un. Kafiruna. Kafirina. Munafiquna. Munafiqina. Solihatun. Sabiratun. Dafatirun. tiru. Dafatirun. Auladun. Baik, Masya Allah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, ini ya ringkasan jenis-jenis atau pembagian-pembagian isu kita sudah pelajari sebelumnya. Maka kita akan jelaskan sedikit. Mufradun itu maksudnya mufrad kata tunggal. Ya, kata tunggal. Nama orang ataupun nama benda. Nama orang dan nama benda itu dalam bahasa Arab dinamakan isim. Ya, pokoknya jenisnya isim. Mufrad. Mufrad itu tunggal. Satu orang, satu kata, satu makna. Nah, jam kafirun. Kafirun. Ini kafir satu. Munafiqun. Salihatun. Dan seterusnya. Ini mufrad. Isim mufrad. Namanya isim mufrad. Kemudian isim yang jenisnya dua. Ya. Jenisnya dua. Kalau bahasa Indonesia dua orang. Kalau bahasa Arab tidak perlu disebutkan dua, langsung pakai kaidah. Kaidahnya seperti yang ada di gambar, ditambahkan alif dan nu di akhir kalimat. Dari mufradnya, dari bentuk mufradnya. Kemudian ditambahkan sama masih musanna, kalau bukan alif dan nun berarti ditambahkan ya dan nun. Nah, ini sudah kita sering ulang-ulangi, namun karena Abu Khalid baru mengikuti lagi, maka kita ulang lagi ya. Nah, memang ilmu harus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, kita lupa. Baik. Kemudian berarti ini kafironi, berarti dua orang kafir. Dua orang kafir. Nah, kemudian munafiqani, munafiqaini. Ini sama dari bentuk mufradnya, ya. Pindah ke bentuk musanna. Musanna itu dua, ya. Munafiqani ditambahkan alif dan nun menjadi dua orang munafik. Ya, baik. Dan seterusnya contoh sampai ke bawah sama semuanya, bermakna dua, ya. Jadi tidak disebutkan lagi bilangannya dua orang, tidak ditulis dua lagi baru kemudian orang. Nah, contoh kemudian dari musanna, ya, bentuk jamak. Jamak ini lebih dari dua dalam bahasa Arab masuk kategori jamak. Jamak itu pengumpulan dari satu ke dua dikumpul sampai jadi banyak. Istilahnya jamak, lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Contohnya kafiruna, kafirina. Ini diambil dari bentuk mufradnya. Ini bentuk mufradnya.
hanya saja tinggal ditambahkan waw dan nun dan ya dan nun di akhir kata. Ya, insyaallah mudah ya. Kalau jamak muzakkar salim, ya ditambahkan waw dan nun, ya dan nun. Ini jamak muzakkar salim. Ya. Syarat jamak muzakkar salim tentunya dia harus muzakkar. Kalimatnya itu bermakna yang muzakkar atau dari sifat yang menunjukkan kepada muzakkar. Ya. Dan juga yang berakal. Ya. Jamak muzakkar salim itu harus berakal. Harus berakal dan dia diambil juga dari sifat yang itu menunjukkan dia muzakkar. Zatnya muzakkar. Baik, kalau dia zatnya bukan muzakkar, muannas, maka bukan jamak muzakkar salim. Ya, seperti ini kafirun. Ini kan bentuk sifat orang yang kafir. Sifat semuanya. Baik, dan tidak punya bermakna ke muannas, ke perempuan. Muannas itu perempuan. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada yang muzakkar, ada kalimat laki-laki, ada kalimat perempuan. Kemarin waktu kita belajar ABY sudah kita sampaikan. Nah, jadi jamak muzakkar salim, jamak ini terbagi menjadi 3. Muzakkar salim tadi syaratnya harus dia muzakkar, diambil dari sifat yang zatnya muzakkar. Kemudian juga dia yang berakal. Jamak muzakkar salim itu berakal. Ya, bendanya isimnya isim yang berakal. Seperti itu. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim dia di akhir kalimat ini mudah sekali. Tinggal menambahkan alif yang tidak berharokat, kemudian dengan ta yang terbuka, ta maftuhah. Seperti ini. Ini diambil aslinya dari mufradnya. Qalihatun. Ya. Berubahlah menjadi jamaknya. Jamak muannas salim. Qalihatun. Yang tadinya di sini taknya tak marbuto, ya, menjadi jamak muannas salim menjadi tak maftuhah dan ditambahkan alif sebelum. Baik, ini mudah insyaallah. Tinggal penambahan alif dan ta. Kemudian yang pembagian ketiga dari jamak taksir. Jam'un taksirin. Ya. Jamak taksir ini, taksir itu rusak, artinya yang rusak, yang tidak punya aturan, yang tidak punya tanda. Ini jamak taksir namanya. Ya, jamak taksir. Ya. Jadi ini kolom ini semua ini jamak. Ya. Ada jamak muzakkar salim, ada muannas salim, ada jamak taksir. Jamak taksir ini tidak punya tanda. Ya. Tidak memiliki tanda. Kemarin waktu pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan pada buku ini, pengarang buku ini rahimahullah memberikan petunjuk bahwasanya kalau mau mengetahui jamak taksir dengan banyak meneliti kalimat-kalimat bahasa Arab, banyak membuka kamus dan banyak juga melihat bahasa Arab, membaca. Nah, itu metodenya untuk mengetahui jamak taksir, karena dia tidak punya aturan. Ya, dia tidak punya aturan. Apakah ini dia mufrad, kalimat mufrad, atau dia ini jamak taksir? Itu ya,
kita rancu nanti di situ. Kalau kita tidak banyak membaca, membuka kamus dan meneliti, ya. Dari contoh auladun, ya. Berubah dari mufrad rusak waladun langsung auladun. Ini berubah. Ada tanda-tanda. Maka tadi ya, caranya kita sudah sampai. Baik, yang kalau paling mudah, ya itu yang ada tanda-tandanya, mudah dideteksi insya Allah. Cara yang paling mudah mendeteksi setiap kalimat yaitu dengan banyak mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Banyak dengan membaca kalimat-kalimat bahasa Arab, mengumpulkan kalimat-kalimat. Nah, makanya salah satu cara kita yang belajar bahasa Arab, kita tidak mencukupkan belajar bahasa Arab dengan buku bahasa Arab saja. Tapi kita ikuti pelajaran-pelajaran, contoh macam ada pelajaran baca kitab, atau pelajaran ilmu-ilmu lain. Ya, kita pegang kitabnya dan kita dengarkan yang dibaca sama guru kita. Nah, dari situ nanti kita akan banyak pengetahuan tentang kalimat-kalimat. Nah, dengan seringnya terulang, maka insya Allah akan mudah dipahami. Jadi sebenarnya untuk memahami bahasa Arab ini, seringnya kita belajar, seringnya kita mengulang-ulang. Karena dalam video itu, Ustaz Firanda bilang, 2 bulan saja kalau kita tidak putus-putus ikut belajar bahasa Arab, belajar baca kitab, 2 bulan sudah dipastikan ya bisa dibaca, bisa seseorang itu baca kitab sesuai dengan pelajaran yang dia ikut. Maksudnya dia baca kitab masih dari dasar-dasarnya, itu sudah bisa baca. Nah, seperti itu. Nah, dan buku ini beliau sangat rekomendasikan, Al-Miyasa. Alhamdulillah buku ini kita sudah selesaikan pelajaran. Nah, sangat bagus dari dasar sekali. Nah, jadi kita kembali tadi ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ini semuanya, ya, ini semua isim 3 ini, ya, mufrad, musanna, jamak. Ini mabani, mu'rab. Berubah semua harokat akhirnya. Ini kalau dikatakan mu'rab dalam istilah ilmu nahwu, ini mu'rab berarti ini maksudnya harokat akhirnya akan berubah-berubah. Bisa menjadi ya dan nun, bisa menjadi waw dan nun, bisa alif dan nun, bisa hanya dhamma, hanya kasrah, fathah dan seterusnya. Ya berubah, intinya yang berubah di akhir kalimat. Nah, sampai di sini jelas ya? Atau ada yang kurang jelas? Silakan sebelum kita pindah pada halaman selanjutnya. Ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Cek. Belum ada. Nggak ada. Baik. Nah, jelas berarti ya? Jelas. Insyaallah. Jelas. Nah, Ustaz. Baik. Gitu, maksud Tanton. Iya. Kursiani. Ini 2 kursi ya? Iya.
Berarti bentuk apa ini? Musanna. 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 Ini marfu, mansub, majrur. Gimana Ustaz? Tanda Tanda domahnya apa ini? Tanda domahnya apa? tanda domanya itu kasroh. Kasroh. Eh. Musanna. Oh. Tanda rofanya. Oh, rofaknya. Tanda domahnya apa? Kalau domanya ya nun. Ya nun. Marfu. Berarti belum paham ini. Marfu. Kalau marfunya Kalau dibilang marfu itu domah maksudnya. Di sini tidak ada tidak ada domah. Mana domah? Jadi tandanya dengan apa di sini? Domahnya. domanya alif itu. Ya, dengan alif. Kalau bentuk musanna, dua benda, dia hukumnya rofa, yaitu domah. Domahnya dengan alif, ya, dengan alif ini domah ini harokat domah sebenarnya hanya diganti menjadi alif tandanya. Dan nun ini tetap biasa aja, tetap disebutkan huruf nunnya, ya. Ini dhammah. Ya. Dhammah. Itu. Ya, tanda dhammahnya ini. Gitu. Paham ya? Insyaallah paham Ustaz. Nah, alhamdulillah. Coba kalau yang bentuk mansub atau majrurnya musanna ini Dengan ya mana? kursiyaini. Ya, coba sebutkan. Kursiyaini. 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 Coba mau apa? Gini ya. Kursiyaini. Iya. Ini tanda mansubnya, kalau dibilang mansub itu berarti fathah. Kalau musanna, mansubnya, fathahnya dengan ya ini, dengan ya, dengan ya. Nah, ini fathah. Ya, fathah ya.
Gitu. Itu tanda fathahnya. Begitu juga kalau dia hukumnya kasroh. Kalau kasroh berarti dengan ya, dengan ya. Baik, dan perlu perhatikan kalau musanna nunnya selalu kasroh. Nunnya selalu kasroh. Ini selalu kasroh. Ya, nunnya selalu kasroh. Kursiyaini. Baik. Nah, sekarang jelas ini ya Abu Zubair? Insyaallah jelas Ustaz. Sekarang coba Abu Sofia. Yusuf. Ya. Coba antum bikin jamak tunggu. Jamak muzakkar salim, bentuk marfu, mansub dan majrurnya. Ini fasiqun. Fasiquna bentuk marfu'nya. Nah, fasiquna terus Fasiqina bentuk maksud majrurnya. fasiqun. Nah, Fasiquna bentuk marfu'nya. nah. Fasiqina bentuk masuk dan majrur. Oh iya. Barakallahu fiik. Fasiqin. Ini bentuk ya. Kalau dia nanti hukumnya menjadi mansub, fathahnya mansub itu fathah ya, harokat fathah. Fathahnya dengan ini ya. Fathahnya dengan ini ya, dengan ya. Kemudian kasrohnya juga sama. Cek. Hilang gambarnya Ustaz. Mungkin jaringan. Cek. Ya, jelas suara. Hanya Cek. ya jelas suara, jelas. Ya. Kalau ini bentuk rofaknya, marfu'nya dengan waw. Ya, dengan waw. Nah. Ya, semoga bisa dipahami ya. Baik. Nah, sekarang Abu Khalid. Ustaz, jangan susah-susah Ustaz. Baik. Ini bentuk, kalau ini babun, ini bentuk apa? Bentuk isim apa yang ini? Isim mufrad Ustaz. Isim mufrad. Baik, alhamdulillah. Kalau dijadikan ke dua pintu gimana? Dua pintu. Jadikan dua pintu Ustaz ya. Iya. Pakai kaidahnya tadi? Dua Pintu. babun. Coba sebutkan, nanti kita bantu tulis. Ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun.
sebab ini Ba, bab ba ba, baba bi, babi babi dua pasti ini dua Ba- pintu. ba Babani. babani Ya, Babani. babani. nah Ya, Ustaz ini dua babani pintu. iya Nah, dua pintu. babaini Babai ini, ya, ini bentuk yang lainnya. nah Ustaz babaini Iya. Cocok. Babani, Insyaallah. babaini. Ya, babani, Alhamdulillah. babaini. babaini Baik. Ya, ini lagi 15 menit lagi panggilan kita berakhir ya. Zoom kita akan berakhir. Nah, mungkin ini ya jelas ya. Insyaallah Iya. ya. Halo Ustaz Karena ini apa namanya? Sangat berpotensi sekali. Sangat banyak didapatkan nanti. Baik. Kita lanjutkan. Kemarin kita sampai kepada isim maksur ya. Isim maksur itu, isim maksur, al-maksuru huwa kullun ismin mu'rabin. Ini mu'rab maksudnya berubah harokat akhirnya. Akhiruhu alifun lazimatun. Ya, ada isim ya yang berubah harokat akhirnya dengan alif lazimah. Alif lazimah ini maksud alif lazimah ya. Maksud alif lazimah yaitu alif bengkong. Ya, alif bengkong. Ini namanya kalau dapat kalimat seperti ini, kata seperti ini berarti isim maksur ya. Dan sebelum alif lazimah ini harokatnya fathah, selalu tandanya seperti itu. Selalu fathah. Ya. Baik. Ini isim maksur. Ya. Sebelum terakhir, sebelum alif lazimah, harokatnya fathah. Ya. Baru kemudian alif lazimah. Ya. Ya bengkong. Apa? Alif bengkong. Naam. Ya. Mislu al-fata, al-wusta, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa. Perhatikan semuanya fathah. Semuanya fathah dan setelahnya alif bengkong. Ini namanya isim maksur. Dan dia bisa berubah harokat akhirnya. Berubah harokat akhirnya. Nah. Sebentar. Ada pertanyaan? apa tadi Ustaz maksudnya isim maksur Ya, isim maksur. Ya, ya Ustaz maksudnya itu isim maksur adalah ya sebuah kalimat yang diakhiri ya bengkong, alif bengkong, bukan ya bengkong, alif bengkong ya. Dan sebelum alif bengkong itu harokatnya fathah. Seperti contoh yang tadi kita sudah sampaikan. Sampai ya. ya Ustaz Anda masih buka lembaran selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini.
Al-Fata. Ya. Ini namanya isim maksur, ya. Isim maksur itu diakhiri dengan ya alif bengkok, alif bengkok seperti ini. Sebelum alif bengkok ini harokatnya selalu fathah. Selalu fathah. Dan dia isim. Ya, tanda isim ada 4, yaitu alif lam, masuknya alif lam. Seperti ini ya. Ini namanya isim maksud. Baik, jelas? Semoga dapat dipahami. Nah, sekarang kita berpindah pada isim mantus. Isim mantus. Apa itu isim mantus? Ya. Ada yang mau baca? Coba Abu Sofia. Odol. Masih ada waktu 10 menit. Al-ismul manfusu. Al-manfusu huwa kullu ismin mu'rab akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Terus? Mislu al-hadi, az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadi. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, coba kita perhatikan. Di sini isim manqus adalah setiap isim. Isim sama tadi dengan isim maksur yang mu'rab, yang berubah harokat akhirnya dengan ya lazimah maksuratun ma qablaha, ya, dengan alif lazimah sebelumnya. Ya, contohnya apa? Contohnya al-hadi. Di al-hadi. Ya. Ini namanya isim manqus. Diakhiri dengan ya. Ya lazimah maksuratun. Ya. Baik. Kemudian tandanya apa? Tanda isim manqusnya selain dari ya ini, ia selalunya harokat sebelum ya maksur ini kasroh, selalu kasroh. Ya, sebelum ya maksur pada isim manqus, ya, selalu kasroh. Kemudian sebelumnya ada ada tandanya ini tanda khusus, ya, alif. Ya. Sebelum huruf dal ini, sebelum huruf yang berkasroh akhirnya ada alif. Ada diakhiri alif, kemudian setelahnya kasroh, setelahnya ya. Maka ini 3 tanda ini dari tanda-tanda isim manqus. Ya. Isim manqus. Contoh selanjutnya az-zani. Ada alifnya, nunnya kasroh, kemudian ada ya. Ad-da'i sama ya. Ar-ra'i, al-qadi, apa namanya ini? Ar-rami. Ini ar-rami, al-qadi, kemudian an-nahi. Nah, jadi tanda-tanda ini ada pada isim manqus, tidak ada pada isim-isim yang lainnya. Seperti tadi juga isim maksur sebelum alif bengkok fathah, harokat fathah. Ya. Kalau isim manqus sebelum ia maksur, dia harokatnya kasroh, dan sebelum kasroh ada ya. Sebelum kasroh ada alif. Ya. Karena dia diambil dari isim fa'il. Fa'ilun. Hadi.
Zani. Nah, hadi artinya pemberi petunjuk, ya, pemandu. Azani ini pezina, pelaku pezina. Azani pezina. Ad-da'i yaitu pendakwah. Ad-da'i pendakwah. Ar-rami ini bisa diartikan pelempar atau pemanah. Pelempar, ya, orang yang melempar atau orang yang pemanah. Al-qadi, ya, ini hakim. Baik, al-qadi yaitu hakim. Ini an-nahi, ini dari kata naha yanhi. Ini orang yang melarang. Nah, nahi. Baik. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, ingat isim mansus itu dia isim, ya, isim. Kemudian mu'rab, berubah harokat akhirnya, ya, yang diakhiri dengan ya lazimah maksuratun aqabalaha, sebelum harokat akhir tadi itu, sebelum harokat akhir yang berubah ada ya maksur seperti contoh yang tadi. Sekarang pertanyaannya, mu'rab kan dia berubah harokat akhirnya. Dengan apa nanti dia berubah? Nah, dengan tanda-tanda apa? Nanti tanda-tandanya ada pembahasan selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, berarti kita anggap jelas, ya. Nah, kemudian kita masuk yang ke-9. Al-ismul ladzi la yansharif. Di kasroh. Ya, tidak boleh di kasroh. Tidak boleh ditanwin dan tidak boleh di kasroh. Ya. Al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang la yansharif. Tidak menerima tanwin ataupun kasroh. Huwal ismul ladzi, ya, isim la yansharif itu adalah isim yang la yadkhulu alaihi at-tanwinu. Di sini hanya disebutkan at-tanwinu saja. Tanwin. Tapi tidak disebutkan dengan kasrahnya. Sebenarnya ia tidak juga menerima harokat kasrah. Tanda kasrahnya dengan fathah. Baik. Contoh, apa itu ismul ladzi la yansharif? Contohnya seperti apa? Mislu. Contoh, Aisyatu. Ini tidak boleh dibaca Aisyatun atau Aisyati. Tin atau ti, tidak boleh. Tapi yang boleh Aisyatu, Aisyata. Selanjutnya Fatimatu, Fatimata. Ya, hanya dua harokat aja dia menerima, dhammah dan fathah. Ibrahimu, Ibrahima. Ismailu, Ismaila. Sulaimanu, ya, dan seterusnya seperti itu, ya. Ini ada kaedahnya, kaedah masing-masing. Contoh kita ambil diakhiri dengan alif dan nun. Setiap nama yang non Arab, nama ajam yang diakhiri alif dan nun, maka dia tidak boleh ditanwin atau di kasroh. Kalau tanda kasrohnya apa? Dengan dipatahkan saja tetap, tidak boleh di kasroh. Seperti itu. Ya, kalau dia dhammah, tetap dhammah, tidak boleh dhammatain. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ya, sampai di sini aja dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita. Namun sebelum kita tutup, gimana, ada yang belum jelas dari sini? Mungkin bisa ditanyakan sedikit. Fadhal. 1 menit lagi habis waktu.
Berarti anggap tidak ada pertanyaan. Nah, mungkin begitu saja.